Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Yuwayan Pratdana dari kelas C1 dengan NIM 20216112140. Di sini saya akan merencanakan atau memodelkan beton prategang untuk tahan gempa. Di sini sudah ada soal yang sudah dikirim lewat WA Group. Di sini ada spesifikasi balok untuk soalnya. Di sini ada jarak tulangan menggunakan NIM yang di bawah. Di sini saya NIM 40, NIM akhirnya 40. Baik, tahap awal untuk membuat desain atau pemodelan dari beton vertical yaitu kita close dulu section-nya, kemudian kita cari part. Kita klik kiri dua kali, kemudian kita ganti partnya menggunakan beton. Kemudian kita ganti size-nya pakai 1000. Kemudian kita continue. Kemudian ini tampilan dari nanti kita akan membuat modelnya. Kemudian step selanjutnya kita lihat soal terlebih dahulu. Yang ini 177,8 panjang totalnya, kemudian tingginya 254 tinggi totalnya, dan yang kita ganti yaitu di yang ini yang bawah. Sesuai dengan NIM yaitu saya pakai 40. NIM saya 40. Kemudian kita kembali ke software Abacus. Part pertama yaitu kita membuat grid line. Kita membuat garis asal terlebih dahulu. Kemudian kita cari add dimension. Kalau saya sebut dengan penggaris. Kemudian kita pakai 177,8. Oh, kita pakai titik ya. Kemudian kita buat grid line lagi ke atas. Kemudian kita escape. Kita add lagi pakai penggarisnya dengan ukuran di soal 63,5. Kita ubah 663.5. Kita enter. Kemudian selanjutnya kita grid line lagi. Kita escape. Kita pakai 63.5 enter. Yang untuk horizontalnya. Dan yang vertikal kita pakai 25,4. Enter. Kemudian lanjut ke sisi yang di tengah. Kita escape. Kita cari yang penggaris. Kita pakai 76,2. 76,2. Kemudian kita membuat garis bantu. Kita cari yang di tengah-tengahnya. Kemudian kita escape.
Selanjutnya kita mirror. Kita klik copy, klik garisnya yang tadi dibuat, kemudian kita blok, kemudian kita done. Nah, jadi. Kemudian step selanjutnya kita hapus garis bantu yang tadi, kita delete saja. Kita enter, kemudian kita hapus. Enter. Kita sudah membuat setengah dari pemodelan beton prategang. Kemudian kita membuat grid untuk bagian tengahnya untuk memudahkan kita memirror. Landscape, kita mirror, klik copy. Nah, kita klik garis bantunya, kemudian kita blok yang akan kita mirror. Kemudian kita klik done. Nah, di sini sudah terlihat pemodelan awal dari beton bertegang. Kemudian kita delete untuk garis bantunya, langsung kita enter. Kemudian kita create like pemodelan sudah dibuat, kemudian kita buat dan di tengah dengan ukuran 38,1 38,1 enter. Kemudian kita ke sampingnya yaitu 25,4 25,4 enter. Kemudian kita create line, membuat circle dengan kita nyari penggaris yang tadi biar sesuai dengan ukuran yang sini yaitu 4,75. Start. Circle sudah dibuat, kemudian kita mirror ke arah kanan dengan copy, kemudian klik garis bantu di tengah, kemudian kita klik yang akan di mirror, kemudian kita done. Kemudian selanjutnya kita hapus garis bantunya, kemudian enter. Kita hapus juga yang bagian sini, enter. Circle yang di atas sudah dibuat, kemudian kita buat circle yang di bawah atau jari-jari yang sesuai dengan jarak NIM. Sama kita membuat garis bantu di tengah-tengah, kemudian kita escape. Kemudian kita cari penggaris dengan ukuran 38,1. Kita enter. Kemudian kita membuat garis ke arah kiri. Kita klik sembarang dulu, kemudian kita escape, cari penggarisnya. Kemudian kita ukur dengan ukuran di sini NIM saya 40, jadi 40 bagi 2 yaitu 20. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita membuat grid circle. Kemudian kita klik sembarang. Kemudian kita
ukur dengan add dimension atau yang saya sebut dengan penggaris. Kemudian ukurannya yaitu 6,35. Kita enter. Kemudian kita mirrorkan jari-jari atau circle yang dibuat. Kita klik ke arah kanan. Kemudian kita copy. Kita cari garis bantu yang akan digunakan pembantu dari mirror. Kemudian kita klik create circle. Kemudian kita add. Kemudian selanjutnya kita hapus bagian jarak nomornya, kita enter. Garis bantunya kita hapus juga. Kemudian yang di tengah juga dihapus. Nah, sudah didapatkan yang sudah di pemodelan yang sudah diisi circle atau jari-jari. Nah, setelah kita membuat jari-jari atau create circle, kemudian kita membuat sengkak dengan cara step yang pertama, yaitu sama dengan create line, cari titik tengahnya, kemudian kita klik sembarang dulu, kemudian kita escape. Kemudian selanjutnya cari penggaris dengan ukuran 33,75. 33,35. Bentar. Kemudian sama dengan grid line lagi, dengan garis ke kiri, kemudian escape, cari penggarisnya, sesuaikan dengan ukuran 30,15. Enter. Step selanjutnya sama, kita grid line dengan offset 0,75, kita enter. Kita flip. Nah, kemudian kita oke. Kemudian kita lagi offset. Kita done. 31,75. Kita flip oke. Kemudian kita offset lagi yang di bawah. Kita done. Sama ukurannya, kita enter saja. Kita flip. Kita oke. Kemudian selanjutnya yang di samping kita offset. Kita klik done. Sama ukurannya, kita enter. Kita oke. Selanjutnya sama dengan offset, klik, dan ukurannya udah sama, kita enter. Kemudian kita flip. Kita oke. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita klik garis yang di bawah. Kita move garisnya. Kita klik mirror yang tadi. Cari. Mohon maaf, yang di bawah ternyata tidak sesuai dengan ukurannya. Jadi kita ulang offset yang di bawah dengan ukuran 29,5. Kita klik done, klik garisnya, offset dulu, klik offset, kemudian klik garis, dan 29,5, kita enter. Nah, kemudian selanjutnya kita oke. Kemudian kita delete yang tadi salah tuh, kita enter. Kita out atau menghapus bagian yang lebih.
klik, tinggal klik-klik saja. Nah, sudah dibuat sengkang yang di paling bawah. Kemudian yang di paling atas, kita klik create line lagi. Kemudian tarik garis di tengah-tengah. Udah, kita unskip saja. Kemudian kita lagi buat create line atau garis. Nah, kemudian kita tarik agar menyatu. Kemudian kita unskip sama. Kemudian kita auto trim. Kita klik garisnya. Udah. Kemudian kita delete. Kita enter. Kemudian kita delete lagi. Kita hapus yang di atas di bagian tengah. Garisnya kita enter. Kemudian dengan ukurannya juga kita hapus. Kemudian sengkang sudah kita buat. Bisa dilihat pada layar, ini merupakan pemodelan dari sengkang. Selanjutnya kita save sketch-nya dengan nama sengkang. Sengkang, kita enter. Kemudian kita done. Kemudian kita menghapus bagian-bagian sengkangnya. Kita blok, kita enter, klik enter, blok enter, blok enter, blok enter. Kemudian kita done, dan kita close, kita hapus. Kayaknya di sini ada garis yang double. Kita ulang isi yang di sampingnya, dan kita unskip. Sudah dibuat, kemudian kita done. Nah, tadi ada yang garis yang lebih dan ada yang double. Kemudian kita menggunakan panjang total balok yaitu 2590,8. 290,8. 2590,8. Kemudian kita oke. Nah, ini merupakan desain dari balok panjangnya. Kemudian kita cari create part. Kita membuat tulangan atas. Kita buat di sini tulang atas. Kemudian kita continue. Selanjutnya kita add sketch
di sengkang yang desainnya yang tadi kita oke, kemudian kita hapus, kita enter, 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 enter. Ini uh, tampilan awal dari kita pembuatan sengkang atasnya. Nah, tulangan atasnya. Maaf tulangannya Pak. Kita klik dan kita ganti depth-nya menggunakan yaitu seperti yang tadi itu 2590,8 2590,8. Nah, ini merupakan tulangan atas dari pemodelan yang saya buat. Kemudian kita klik part, kemudian kita ubah lagi, kita membuat tulangan bawah yang sesuai sudah dengan NIM. Kita continue, kemudian kita add sketch-nya lagi, kita add desain yang tadi, kita delete di bagian atasnya kecuali tulangan di bawahnya. Kita enter, kita hapus garisnya, kita enter. Ini kelihatan tulangan bawahnya saja. Kemudian kita dan kita ganti angkanya seperti di soal, yaitu 2590,8. Kita klik OK, kita bisa enter juga. Kemudian ini merupakan tulangan bawah sesuai dengan pemodelan dan sesuai dengan NIM yang saya buat di Abacus. Kemudian kita klik cut part, kemudian kita membuat sengkang kiri, sengkang kiri. Kemudian kita setnya ganti di wire, kemudian kita continue. Selanjutnya kita add sketch ya, yang saya beri nama scan. Kita add desainnya, kemudian kita hapus, ulang. Maaf, mau saya harusnya main-main Pak, mohon maaf, kita enter saja. Kita enter, kita enter. Nah, enter. Nah, ini merupakan pemodelan dari sengkang kiri. Kemudian kita klik dan nah, dapatkan pemodelan seperti ini di software. Kemudian kita klik lagi ke part, kemudian kita ganti ke pembuatan sengkang kanannya, sengkang kanan. Kemudian udah, kita continue saja, langsung kita cari add sketch-nya lagi dengan nama sengkangnya itu kita add lagi. Kemudian kita hapus bagian garisnya, kita hapus dulu, hapus, blok enter,
Mohon maaf tadi belum keklik. Enter, 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 enter. Kemudian kita mirror, kita move, klik sengkang di tengah, dan kita blok, kita done. Nah, sudah uh, pemodelannya sudah sengkangnya ke kanan. Kita done saja, kemudian done. Nah, ini merupakan tampilan dari sengkang kanannya. Kemudian selanjutnya kita ke part lagi, kita membuat garis bantunya, garis bantu. Kemudian kita continue, kemudian create line, kita klik garis sembarangan dulu, kemudian kita escape, kita cari penggaris yang membuat ukuran yang kita inginkan. Kita menggunakan yang sesuai dengan soal, yaitu 2590, kita klik 2590,8, kita enter, kemudian kita hapus ukurannya, kita enter, kita done, dan ini merupakan garis bantu dari pemodelan yang saya akan buat. Kemudian kita masuk ke properti, kemudian kita create material, kemudian kita memberi nama material beton, kemudian general, pilih yang paling atas, kemudian kita memberi angka 2,4 min 2. Setelah itu mekanikal paling atas, yang kedua, di mekanikal, maaf kursornya main-main Pak. Kemudian elastis. Nah, berikut merupakan tampilannya. Kemudian kita masukkan angka di modulus yang pertama, yaitu 31.458.417. Setelah itu untuk rasionya 0,2, 0,2. Kemudian kita ke yang berikutnya, di plastik, kita nyari konkret. Kita masukkan angka di yang pertama, yaitu 31. Kemudian yang kedua 0,1, dan FB-nya 1,16, dan K-nya 0,0.667. Kemudian parameternya kita menggunakan 0,001. Kemudian
Kemudian tahap kedua yaitu plasticity, compressed. Setelah plasticity, kemudian kita melakukan compressed dengan dengan data yang sudah ditentukan, uh, dengan data yang saya sudah dapatkan, kemudian saya sudah rangkum di satu file, didapatkan data sebagai berikut. Ini merupakan data dari material Abaqus. Ini merupakan data yang pertama. Kemudian kita kontrol A, kemudian kita copy, kita cari file software Abaqusnya, kemudian di sini kita kontrol V. Setelah itu tahap ketiga yaitu yang di sini tensile. Kemudian kita nyari ambil data yang sudah saya rangkum dalam satu file. Sama dengan Ctrl A, Ctrl C, nyari data di Abaqus, kemudian kembali ke Abaqus kita Ctrl V, terus OK. Kemudian step selanjutnya, tadi sudah penginputan dari material beton, kemudian kita step selanjutnya untuk material baja. Ini ganti dengan baja. Kemudian general, density, ganti 7,85, 7,85, min 09. Kemudian ke mechanical, nyari yang elastik, modulusnya yang pertama yaitu 862, 186,186,2. Kemudian rasionya 0,3, 0,3, kita OK. Kemudian kita ke section manager. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Step selanjutnya yaitu create section. Kemudian kita ganti namanya dengan section balok. Kemudian continue. Kita add material di beton. Kita OK. Step selanjutnya kembali ke create section, ganti ke section baja, ke section tulangan. Ini. Kemudian kita continue. Oh, ternyata invalid namanya.
Kita ulang section ulangan. Continue. Kita add material di pajak. Kemudian OK. Step selanjutnya lagi ke create section. Ubah ke section sengkang. Continue. Ini pilih yang BIM dulu. Nitras. Continue. Add materialnya di betok, di baja. Kemudian cross section areanya kita ganti ke 19,63. Kita OK. Kemudian masukkan material ke properti. Kemudian setelah kita membuat yang tadi, kemudian kita lanjut ke part. Kita dimulai dari beton. Kemudian design section. Nah, terus itu jangan disentang. Kemudian kita blok dulu. Nah, sudah semuanya di blok, kita done. Setelah itu ganti ke section balok. Kita klik OK. Nah, warnanya sudah diganti, berarti material sudah kita input pada beton. Kemudian selanjutnya kembali ke assembly. Kemudian kita ke assembly, kita masukkan sengkang. Kemudian kita klik create, kemudian kita klik sengkang kanannya dulu. Kemudian kita apply. OK. Step selanjutnya itu di plus terlebih dahulu. Kemudian kita klik linearnya ini. Kemudian kita klik sengkangnya. Kemudian done. Kita ganti angkanya menggunakan 88.9. 88.9. Kemudian kita OK. Setelah itu delete yang tadi dibuat karena tidak digunakan enter. Yes. Kemudian kembali ke create. Kita buat yang sengkang kirinya. Setelah itu apply OK. Close. Nah, ini merupakan tampilan dari sengkang kanan dan kiri yang sudah saya. Kemudian kita klik linear, klik sengkang kirinya, kemudian done. Setelah itu nomornya kita ganti 1. Kemudian direction, klik garisnya, kemudian ganti angkanya menggunakan 152.4. Setelah itu klik OK.
Kemudian kita hapus yang sengkang kiri yang tidak digunakan. Kita enter. Yes. Setelah itu kita ke linear lagi. Kita klik sengkang kanan dan kiri. Sudah di blok kemudian done. Setelah itu nomornya ganti 1, offsetnya direction dulu, klik garisnya. Setelah itu offsetnya ganti ke 127. 127. Kemudian oke. Kemudian setelah itu klik linear lagi, klik sengkang kanan dan kita done. Nomornya 1, klik garis, ganti ke 190. 190.5. Kemudian oke. Nah, sudah. Kemudian step selanjutnya kita linear, klik garisnya, klik sengkang kanannya, kemudian done. Kita ganti ke 1, klik garis, kemudian offsetnya diganti dengan angka 254. 254, nomornya diganti 8. 8. Oke. Nah, ini merupakan tampilannya setelah dibasuh. Kemudian kita klik linear lagi, klik sengkangnya, kita done. Kemudian nomor 1, klik garis, offsetnya 254 juga kayak yang tadi. Kemudian ini 9. 9. Oke. Kemudian setelah itu ini merupakan tampilan setelah sengkang kanan dan kiri sudah dibuat dan sesuai dengan panjang dari balok yaitu 25 90,5. Kemudian selanjutnya kita ke linear lagi, kemudian klik sengkang kiri dan set ke juga yang sengkang kanan, dan kemudian 1 nomornya, offsetnya kita klik dulu garisnya, kemudian ganti offset menggunakan angka 190,5. Titik 5. Kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu di sengkang kiri kita klik, delete dulu yang sengkang kiri, kemudian enter. Enter dulu, terus yes. Kemudian sengkang kanan, kita klik save, kemudian linear, down dulu, klik linear, save, dan nomornya 1, klik garis,
kemudian offsetnya diganti dengan 127. Dan nanti kemudian setelah itu kita hapus garis. Oke. Step selanjutnya kita klik ini, kemudian ganti namanya menggunakan grup sengkal. Kita continue, terus kita blok dulu semuanya, terus done. Kemudian step selanjutnya kita ya, setelah assembly kita ke step, kita klik step, terus create step, kemudian namanya diganti. Kita continue langsung di step 1, kemudian intermission, kemudian intersize-nya kita ganti ke 0,01, kemudian oke. Setelah itu kemudian setelah step kita interaction, setelah itu klik yang ini, kemudian yang ini diklik, kemudian klik embedded region dan continue. Selanjutnya step selanjutnya create display group, kemudian kita cari yang part model. Nah, ini merupakan grup dari yang tadi di grup. Kemudian kita klik grup sengkanya. Setelah itu kita refresh rip yang ini. Kemudian kita dismiss dan kemudian kita block, kita done. Kemudian kita cari yang di part dan cari yang beton. Kemudian kita refresh, kita di dismiss. Kemudian kita lanjut ke create crown section. Kemudian kita klik itu, kemudian continue. Kita surface. Kita klik tulangannya. Klik tulangan yang lubang.
Nah, udah di blok setiap tulangan, kemudian kita ada surface. Baik, mohon maaf Pak, untuk seharusnya sekarang ini saya memasukkan tulangan, tetapi di create display group-nya tidak ada tulangannya. Kemudian saya ngeblok balok modelnya itu juga tidak bisa. Kemudian saya sempat juga ngulang di dua dua kali, tapi permasalahannya tetap sama. Saya tidak tahu apakah aplikasi di laptop saya, Abacus di laptop saya yang error atau gimana, Pak. Mohon maaf, mohon di permaklumannya, Pak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada permodelan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Semua.